Baik, untuk kita semua tentunya kita bersyukur untuk sahabat sore hari ini. Pembicara kita sudah bergabung, namun sebelum itu saya akan menyapa dulu untuk kita semua. Apakah di sini sudah kenal siapa pembicara kita saat ini? Yang sudah kenal boleh lambaikan tangan. Bang Billy boleh lihat para partisipan yang ada di Jemaat Terima Parompong. kasih. Kita sudah melihat seorang yang penuh dengan talenta dan penuh dengan bakat untuk menjadi seorang yang dapat dipercayakan. Mungkin saya langsung say hello dulu untuk Kakak Billy. Halo, maaf ya. Tadi teman-teman di Jaka Sampurna pertanyaan banyak banget. Jadi akhirnya terlambat. Dalam acara Hari Anak Nasional dengan tema bertumbuh dalam kasih sayang, maka pembicara kita pada saat ini yaitu Kakak Billy Membrasar. Kakak ini berasal dari Serui. Tentunya teman-teman, adik-adik masih bingung Serui itu di mana? Ya, Serui adalah Kabupaten Kepulauan Yapen, ya, yang ada di Papua. Waktu itu kakak juga sempat mampir ke Serui walaupun tidak sampai ke Yapennya. Kakak Billy ini lahir di Serui atau di Kepulauan Yapen itu tanggal 17 Desember 1988. Dan kakak Billy ini sebagai seorang pendiri dari yayasan Kitong Bisa. Nah, Kitong Bisa ini bisa kita lihat di internet. Wah, luar biasa ya. Dan yang sangat menarik buat kita semua, hamba Tuhan ini dipercayakan juga menjadi staf khusus Presiden RI. Wah, tentunya kita berbahagia ya boleh bersama-sama dengan Kak Billy. Mungkin itu penjelasan dari saya. Mungkin Kak Billy akan melanjutkan dengan perkenalan atau langsung dengan materinya. Saya berikan kesempatan buat Kak Billy. Mungkin kita bikin talk show aja karena kan cuma setengah jam dan mungkin intinya daripada sesi kita tuh teman-teman ingin berinteraksi. Aku yakin banget teman-teman Parompong karena aku yakin anak-anak Bandung. Aku nggak tahu kalau Parompong ya. Kalau aku tahu anak-anak Bandung itu kritis dan ekspresif. Jadi coba buktikan. Jadi boleh bebas kita sesi free flow aja, sesi tanya jawab aja. Dimulai dari moderatornya, nanti teman-teman langsung raise hand, and then you can ask anything that you want to ask. Oke, ya. Kak Billy ini sedikit informasi pernah kuliah di ITB. Jadi tahu tentang profil Taran Bandung. Ya. Udah pernah gereja di Parompong juga kali, berapa kali? Oh, Iya. mungkin waktu Kak Billy gereja di Parompong, saya belum di Parompong kali ya. Oh gitu. Iya, Mungkin masih diseruin. saya di Doyo Baru, Kak Billy. Oh, itu alma maternya bapak saya. Wah, makanya saya sering lihat-lihat di internet mengenai profil Kak Billy. Baik, kita akan lanjut ke pembahasannya. Mungkin Kak Billy dengan tema kita yaitu bertumbuh dalam kasih sayang, mungkin introduction dari Kak Billy boleh dimulai dulu sehingga kita semua akan melihat gimana sih yang dimaksud dengan bertumbuh dalam kasih sayang. Kan Kak Billy sudah punya pengalaman di dalam Yayasan Kitong Bisa. Oke. Ya jadi kalau kita bawa ke dalam konsep pedagogi pendidikan, karena saya orangnya passionate sekali dengan human development and education, pedagogi pendidikan sendiri menyatakan, dan bahkan Ellen G. White pun sendiri sudah menulis dalam bukunya, bahwa pendidikan paling utama dan paling penting itu adalah pendidikan keluarga. And yang harus diajarkan di keluarga adalah tentang cinta kasih. Itu yang paling utama. Apa itu cinta kasih? Maksudnya begini, pendidikan pertama kita bisa melihat sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah, nih misalnya saya mengajar anak-anak saya akan langsung bisa melihat dan memprediksi background keluarga anak ini dari cara dia berinteraksi dengan saya. Apakah dia mengucapkan terima kasih, apakah dia masuk dengan salam, apakah dia menolong temannya, apapun interaksi dia dengan orang lain dan dengan saya,
dan dalam positif behavior, dalam perilaku-perilaku yang baik, maka itu melambangkan pendidikan seperti apa yang dia alami di rumah. Dan biasanya orang yang diajar dengan dididik dengan cinta kasih akan mengekspresikan juga hal tersebut di kehidupan dia di luar dari rumah. Oleh sebab itu, Ellen G. White sudah bilang seperti itu, Ki Hajar Dewantara juga bilang seperti itu, maka kita sebagai orang tua atau calon-calon orang tua nanti harus mengajarkan anak kita dengan pendidikan yang berbasis kasih sayang. Dan itu yang kita kerjakan juga di Yayasan Kitong Bisa, menciptakan generasi muda Papua yang hidup dengan penuh cinta kasih, mencintai alam, mencintai Tuhannya, mencintai sesama manusia, seperti itu. Oke, Kak Billy, ini adik-adik yang ada di jemaat Parompong ini, itu pengen tahu Kak Billy, kira-kira bagaimana sih pengalaman Kak Billy bersama orang tua? Dengar-dengarnya Kak Billy ini pernah punya cerita mengenai seorang ayah atau seorang tua yang mendidik Kak Billy menjadi seorang yang sampai saat ini menjadi kebanggaan. Jadi orang tua saya itu memang contoh orang tua yang mendidik anaknya dengan penuh cinta kasih, tetapi juga dengan ketegasan dan kedisiplinan. Jadi ayah saya itu sangat tegas sekali, disiplin sekali. Tetapi kalau kita melanggar apa yang dia minta, maka dia juga akan sangat, kalau dia menyayangi sekali, saking sayangnya sampai saya dan adik saya dua orang perempuan. Dua-duanya sudah lagi kuliah sekarang ya. Satu sudah selesai kerja, yang satu masih kuliah. Kita bertiga itu nggak bisa tidur kalau papa belum pulang. Kita harus tidur di ketiaknya papa, baru bisa tidur. Saking begitu dalam hubungannya antara orang tua dan anak ya. Tetapi saat kita tidak belajar atau saat kita melanggar apa yang dia minta, jangan main-main kalau kita misalnya ngapain hari Sabat, atau nggak ke gereja. Itu dia tegas. Tegas dan secara fisik juga dia tegas gitu. Main fisik juga keras gitu ya. Tapi dia penuh dengan kasih sayang. Jadi tegas dan penuh dengan kasih sayang. Dan hubungan saya dengan ayah saya itu yang men-shape saya punya pola pikir. Jadi sebenarnya ketika mengerjakan Kitong Bisa, mendirikan Yayasan Kitong Bisa, itu sebenarnya yang itu pergerakan yang dimulai oleh ayah saya, sebenarnya bukan saya. Ayah saya adalah seorang pendidik, guru 40 tahun, guru honor, pernah sering gak dapat gaji, tapi dia mendidik anak-anaknya dengan penuh cinta kasih. Dan saya melihat cinta kasih itu yang saya mau. Cinta kasih itu yang membuat dia bahagia dalam hidupnya, dan saya mau mengikuti jejaknya dia. Saya ingin menjadi seperti dia. Itulah sebabnya, walaupun saya sudah bekerja di perusahaan swasta sebagai insinyur, saya juga udah punya usaha sendiri, segala macam, tapi kalau ditanya cita-citanya apa, saya bilang, nanti habis sekolah dari Amerika, kembali, saya pengen jadi guru, saya pengen ngajar. Itu cita-cita saya sebenarnya. Gitu. Dan mengajar orang lain dan penuh cinta kasih. Oke. Mungkin sebelum saya lagi lanjut bertanya, adik-adik Pathfinder, boleh kalau ada yang mau ditanyakan, boleh di kolom komentar, atau co-host boleh bantu untuk unmute, supaya bisa berinteraksi dengan Kak Billy langsung. Yang mau bertanya boleh raise hand. Oke, Jos Tombeng. Co-host boleh bantu untuk unmute. Oke, selamat sore, selamat sahabat. Untuk Kak Billy, aku ada pertanyaan nih. Kalau misalnya, kan tadi katanya dibilang orang tua itu mendidik anak itu harus penuh dengan cinta kasih sayang gitu kan. Kalau misalnya anaknya salah tangkep gitu, papanya ternyata sangat menyayangi, terus ternyata papanya atau mamanya ini tidak setegas dengan contoh papanya Kak Billy tadi. Jadi si anaknya ini salah nangkep itu gimana? Kalau beda ini sih beda orang tua kan beda metode. Kalau ayah saya sih beda usia dia akan memiliki perbedaan disciplinary actions. Tindakan mendisiplinkan itu berbeda. Ketika saya memasuki usia SMA dan kuliah, maka nasihat dan arahan dari papa saya itu lebih kepada conversations, kepada diskusi.
Jadi dia akan tanya, menurut kamu kenapa kita harus begini, dan menurut kamu kenapa kita tidak ke sana. Dan dia membiarkan saya membuat pilihan, dan banyak sekali pilihan-pilihan yang saya buat yang salah, tapi kemudian dia juga nggak ngejudge. Dia kembali dan dia bilang, oke, seharusnya kamu ke sini. Saya kasih contoh, misalnya tahun 2000 berapa itu saya masih di Bandung, Pak saya mau ikut Indonesian Idol. Terus Papa bilang, kamu tahu kan resikonya kalau kamu ikut audisi dan lolos? Iya, resikonya adalah kamu akan nggak kuliah. Dan kalau kamu nggak kuliah, maka kamu akan kehilangan kesempatan kamu untuk mungkin bisa jadi kamu gagal S1-mu, dan seterusnya. Tapi papa saya juga nggak bilang, nah, salah, kamu nggak boleh. Nggak ada drama-drama gitu, nggak pernah. Orang tua saya, silakan bikin pilihanmu sendiri, tapi kamu sudah tahu resikonya, papa udah sampaikan, konsekuensi dan resikonya. Dan akhirnya aku buat keputusan aku ikut audisi Indonesian Idol, dan itu aku lolos sampai 30 besar, tahun 2006. Dan itu aku kehilangan masa kuliahku. Aku kembali, aku gagal 1 semester kuliahnya. Ketika aku telepon, Pak, aku gagal audisi, cuma sampai 30 besar. Nggak lolos sampai ke 10 besar. Dan aku sekarang kembali ke kampus, aku juga gagal kuliahku, 1 semester ini aku harus pulang semua mata kuliah. Papaku juga nggak yang, tuh kan, Bapak bilang apa? Kayak gitu, nggak. Dia bilang, kamu sudah membuat keputusan secara kalkulatif, kita sudah berdiskusi, dan keputusan yang kamu ambil, ada konsekuensinya. Sekarang kamu sebagai manusia dewasa, sebagai pria dewasa, tanggung konsekuensi dari keputusan yang kamu buat. Nah, gitu. Itu pada saat saya usianya SMA, kuliah. Itu cara papa saya mendidik dia lebih ke conversations. Tapi kalau SD, papa saya main fisik. Bisa suruh jongkok, bisa ditampar, bisa dihukum macam-macam kalau saya melanggar. Karena bagi papa saya, anak masih kecil itu harus di disciplinary action seperti itu. Jadi pernah tuh saya main video game waktu hari Sabat. Video game artinya itu, padahal itu pinjam punya orang juga sih sebenarnya. Saya kelas 5 atau kelas 6 SD. Itu papa saya mengambil video game tersebut dan papa saya melempar video game tersebut sejauh-jauhnya. Setelah itu dia minta maaf ke yang punya dan dia mengganti uang. Dari situ tuh saya benar-benar kayak rasa bahwa oke, saya nggak bisa bernegosiasi untuk hal-hal seperti ini. Karena ini hal yang prinsipil. Kayak gitu. Dan sejak itu saya nggak berani lagi melanggarnya. Tapi itu usia SD. SMA udah lebih conversation, lebih diskusi. Gitu. Jadi beda usia, beda cara melakukan pendisiplinan, juga beda orang tua, beda metode. Nggak semua orang tua harus sama dan nggak sama. Makasih. Oke, terima kasih Kak Billy. Jos Tombeng, gimana dengan jawaban dari Kak Billy? Ya, dapat sih nangkep. Jadi ya memang kayak tadi kata Kak Billy bilang, ya aku ngerti lah pokoknya beda orang beda cara lah gitu ya, dan beda usia, beda kedewasaan, jadi beda cara pola pikirnya ya. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya langsung, boleh raise hand. Selamat Sabat. Oke, selamat hari Sabat. Boleh bertanya juga ya buat Bang Billy-nya ya Kak? Silakan. Oke, Bang Billy, salam kenal dengan kami. Salam kenal. Dengan keluarga pendeta semua orang. Yang mau saya tanyakan nih Bang Billy sudah jadi staf khususnya Presiden Jokowi. Kalau boleh kasih tahu, apa sih menurut Bang Bill kriterianya sampai Bang Bill bisa jadi salah satu staf khususnya Presiden Pak Jokowi? Siapa tahu anak-anak ini juga bisa termotivasi. Mungkin ada sisi positif apa yang sehingga bisa menjadi seorang yang kalau kita anggap sekarang ya udah hebat lah, kita angkat jempol orang Advent yang minoritas, tapi bisa terima kasih Bang Bill. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau tentang kriteria itu kan karena hak pemilihan siapa yang menjadi staf presiden adalah hak prerogatif beliau, hak prerogatif dari Pak Presiden. Jadi saya pun nggak tahu jujur Pak Presiden kenapa memilih saya gitu. Tapi itu hak prerogatif beliau. Mungkin beliau melihat karya-karya yang sudah saya buat. Saya sendiri dalam hidup itu fokus berkarya saja, mengerjakan pelayanan, melayani Tuhan gitu, mengerjakan pelayanan tanpa berpikir atau mengejar atau berambisi untuk apapun, misalnya menjadi pejabat atau apapun. Bahkan saya nggak pernah terlibat dalam kegiatan politik sampai sekarang. Sebelum-sebelumnya itu juga nggak pernah. Tapi yang pasti
Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan, karena jalan ceritanya itu sangat unik. Kenapa sampai bisa bertemu dengan Bapak dan juga bisa ditawarkan dan diambil. Pertama, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang memilih. Tapi yang kedua, saya memang fokus ke pelayanan sekali, yaitu dalam bidang pendidikan melalui yayasan yang saya bangun. Tujuannya untuk memberikan pendidikan kepada orang-orang yang membutuhkan pendidikan tersebut. Dan itu yang saya kerjakan dengan setia selama 9 tahun ke belakang. Nah, banyak yang bilang bahwa, Kak Billy kan sudah lulusan kampus-kampus top dunia, karirnya juga waktu itu sudah bagus di perusahaan Inggris, ya. Dan saya hanya tinggal perlu bekerja lebih keras lagi untuk memperoleh posisi nomor 1 sebenarnya. Cuman saya memutuskan untuk mengundurkan diri untuk mengerjakan pelayanan Tuhan ini, jadi pendidik. Jadi saya melayani lewat Yayasan Kita Bisa, dan pelayanan saya di yayasan ini diberkati Tuhan sekali. Jadi menjadi berkat mungkin buat banyak orang, sehingga saya dipanggil untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat waktu itu, Barack Obama, di tahun 2015. Saya diundang untuk berpidato di gedung PBB pada tahun 2017, pernah menjadi fellow di acara World Islamic Economic Forum, dan seterusnya banyak hal yang merupakan berkat-berkat Tuhan, dan dari situlah kemudian mungkin saya dilirik oleh Presiden. Saya dilirik oleh Presiden sebagai, ini kayaknya salah satu anak muda Indonesia yang berprestasi juga, yang juga menciptakan dampak. Dari situlah kemudian ada hubungan dengan beliau. Jadi saya nggak punya background keluarga yang pejabat. Keluarga saya biasa-biasa aja, maksudnya orang miskin bahkan. Ayah saya cuma guru honor 40 tahun. Guru honor, nggak pernah PNS. Jadi saya dari latar belakang yang bukan keluarga yang siapa-siapa gitu. Oke, terima kasih Kak Billy. Sudah ada yang raise hand dulu, langsung saja. Halo, Bang. Mau nanya dong, Bang. Iya, silakan. Ya. Halo Bang Billy, salam kenal. Saya Arnold. Jadi, saya mau tanya dulu, Bang. Abang ini punya saudara laki-laki atau perempuan nggak dalam keluarga Abang? Dua-duanya ada, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara seiman, ada semua lengkap. Oh iya, maksudnya siblings apa? Oh, siblings ada. Saudara laki-laki, apakah? Iya, kandung. Apakah Abang anak pertama atau keberapa? Anak ketiga. Oh, anak ketiga. Ini habis ini kayaknya dia bakal nanya zodiak aku apa deh, enggak ya? Enggak, mau tahu aja, sorry Bang. Oh. Jadi gini, saya kan orang Batak Bang ya. Nah, jadi kebetulan di dalam orang Batak ini kan keseringan juga, mungkin nggak tahu juga ya, di sekolahin juga sama atau enggak, cuman keseringannya anak pertama di orang Batak ini suka dibilang sebagai tanggung jawab keluarga gitu. Dari kecil selalu dididik, selalu dibilang, kamu nanti saat besar nanti, kalau bapak sudah nggak ada, kamu yang harus tanggung jawab terhadap adik-adikmu. Atau selalu ditekankan bahwa anak pertama itu jadi tulang punggung keluarga, mau nggak mau nantinya. Nah, apakah itu hal yang bagus dari orang tua kepada kita, untuk kita kan nih masih kecil gitu, masih belum tahu apa-apa, tapi udah ditekankan kayak gitu, kayak jadi kita punya beban tersendiri gitu loh. Kamu umur berapa tahun Imam? Saya ini 23 Bang. 23, oke. Iya. Terus kalau tentang tanggung jawab, menurut saya itu pendidikan untuk memastikan kita memiliki rasa tanggung jawab itu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Nah, aku bisa cerita kamu umur 23, aku usia 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu aku udah jualan. Bantuin mamaku jualan. Mamaku itu mengerjakan apa aja, jualan makanan, pembantu asisten rumah tangga, pernah jadi tukang cuci piring. Dan dari kecil aku udah bantuin mama. Kenapa aku harus bantuin? Karena papaku penghasilannya nggak pasti. Jadi mama harus mengusahakan berbagai macam hal untuk mencari uang tersebut, dan itu saya bantu. Dan kenapa saya bantu? Karena di bawah saya itu ada adik-adik dua saya perempuan masih bayi-bayi, kayak gitu. Jadi rasa tanggung jawab yang saya bantu ke mama itu awalnya memang saya rasa beban, tapi lama kelamaan muncul sendiri dalam jiwa saya, beban saya, dalam hati saya, bahwa kalau saya nggak mengerjakan ini, nggak ada lagi yang bisa nolong keluarga kita. Saya harus mengerjakan ini. Jadi akhirnya muncul rasa kebanggaan sebagai seseorang yang memiliki tanggung jawab. Ketika diberi tanggung jawab, maka saya memiliki rasa bangga.
bukan rasa beban. Itu terlatih udah dari saya kecil. Bukan umur 23 tahun, dari umur 6 tahun gitu. Udah biasa, umur 13 tahun saya harus mengurus adik saya yang masih kecil-kecil. Mengurus keluarga sambil papa mama saya juga mencari uang. Umur 14 tahun saya sudah keluar rumah untuk SMA di sekolah berasrama di Jayapura, jauh dari tempat saya. Naik kapal 16 jam. Tinggal jauh dari orang tua. Saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri, saya bertanggung jawab terhadap keuangan saya sendiri, saya bertanggung jawab terhadap kesehatan saya sendiri. Jauh dari orang tua. Usia 18 tahun, kalau nggak salah 19 tahun, 17 tahun, saya mulai kuliah di ITB di Bandung. Juga saya bertanggung jawab sama diri saya sendiri, saya bertanggung jawab terhadap keuangan saya sendiri. Orang tua saya nggak ngirim duit sama sekali. Saya harus nyari duit sendiri. Jadi apa itu rasa tanggung jawab? Rasa tanggung jawab adalah bahwa kebanggaan kita bisa men-take care of ourselves and other people around us. Dan tanggung jawab itu harus dilihat sebagai sebuah kebanggaan, bukan beban. Dan tanggung jawab itu hanya bisa dilatih dari kita masih kecil, masih di rumah. So buat adik-adikku, anak-anak Pathfinder yang saat ini disuruh mamanya kayak, Dek cuci piring, Dek beresin tempat tidur. Atau misalnya, Dek rapihin bajunya dong. Kayak gitu. Atau Dek urusin adiknya, liatin adiknya. Lagi ngapain? Kalian jangan merasa terbeban. Jangan merasa, duh ini adik gue ngerepotin aja. Karena Kak Billy itu ngurusin adiknya Kak Billy masih bayi. Bayangin ganti popok. Ganti popoknya itu 2 bayi perempuan. Yang satu sekarang udah jadi insinyur, kerja di perusahaan minyak dan gas Inggris. Yang satu baru habis pertukaran di Belanda. Dua-duanya jadi orang sukses. Gara-gara popoknya dulu waktu masih bayi saya yang ganti-gantiin gitu. Saya nggak pernah melihat tanggung jawab sebagai sebuah beban. Saya melihat tanggung jawab sebagai sebuah kebanggaan. Sehingga ketika saya ditunjuk menjadi ketua IMAP waktu itu, banyak yang takut. Aduh, jadi ketua IMAP, takut gitu kan. Saya melihat itu sebagai sebuah tanggung jawab. Dan saya banggakan sebuah tanggung jawab. Ketua PA, nggak ada yang mau jadi ketua PA. Saya maju. Yuk, saya aja yang jadi ketua PA. Apa itu jadi ketua PA? Tanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab terhadap jabatan yang diberikan. Apakah menjadi beban? Tidak boleh, harus jadi kebanggaan. Bahwa saya harus menjalankan tanggung jawab saya dengan baik. Ketika saya mendirikan yayasan menjadi ketua dan pendiri, tanggung jawabnya besar. Ada ribuan anak yang kita didik, ada ratusan relawan. Apakah itu beban? Enggak juga, itu tanggung jawab. Ditunjuk presiden menjadi staf khusus, mengurusin 267 juta jiwa. Indonesia, apakah itu sebuah beban? Saya bisa melihat itu sebuah beban, tapi enggak, saya melihatnya sebagai sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab, dan tanggung jawab comes with a pride. Kebanggaan bahwa saya akan mengerjakan sesuatu yang dipercayakan ke saya. Gitu. Jadi itu sih, saya rasa udah bisa dipahami. Oke, terima kasih. Sebelum Jesslyn bertanya, buat adik-adik, teman-teman, kakak-kakak, dan juga para orang tua yang ikuti via YouTube, boleh beri pertanyaan di kolom komentar. Nanti kita akan coba bacakan untuk disampaikan ke Kak Billy. Oke, sekarang Jesslyn boleh langsung bertanya. Halo Kak. Halo. Aku mau nanya. Jadi ini balik lagi tentang Hari Anak tadi. Jadi kan tadi kan di video tadi tuh ada yang tentang orang tua sibuk tuh. Nah, aku mau nanya, apa pendapat Abang tentang orang tua yang sibuk? Dan misalnya gini nih, kan orang tuanya sibuk. Tapi sebenarnya dia tuh sayang, cuman dia ngasih sayangnya itu lewat materi. Nah, itu apa pendapat Abang dan gimana menurut Abang sebaiknya untuk membagikan waktu kepada anak yang tepatnya? Terima kasih pertanyaannya. Jadi kasih sayang tidak sama dengan materi. Seberapapun kita ngasih materi, itu tidak akan pernah bisa menggantikan kualitas kasih sayang. Tetapi juga kita nggak bisa menyalahkan orang tua dari kesibukannya. Orang tua kalau sibuk, itu tanggung jawabnya dia. Dia harus bekerja. Orang tuaku tuh orang tua sibuk dua-duanya. Ayahku itu mengajar berapa sekolah sekaligus bisa dari pagi sampai sore sampai malam. Ibuku melakukan lebih dari 2 pekerjaan semuanya karena masalah ekonomi. Mereka melakukan lebih dari 1 pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tapi waktu ibuku menjadi asisten rumah tangga, menjadi pembantu rumah tangga, ibuku membawa aku. Jadi aku udah rasain tuh kerjaan jadi asisten rumah tangga itu seperti apa dari umur 7 tahun. Waktu ibuku jadi tukang cuci piring di warung makan, aku dibawa sama ibuku untuk jadi tukang cuci piring. Aku juga cuci piring. Jadi ketika kemudian waktu kemarin aku turun ke kampung, dan ini sebelum aku jadi staf khusus ya, sebelum aku jadi staf khusus aku juga udah lumayan bagus karirnya, dan juga lumayan prestasi aku lumayan cukup ya. Jadi sering keluar di TV, sering keluar di koran. Jadi kalau teman-teman di Papua, di tempatku tuh udah cukup tahu kayak, oh Billy Mamberasar misalnya. Dia yang sering diundang, dia yang pernah diundang di acara ini atau dia yang muncul. Jadi ketika aku muncul di kampung,
ibuku itu walaupun anaknya udah sukses, dia nggak berhenti bekerja, dia nggak berhenti sibuk. Jadi ibuku tuh tetap cuci piring di warung. Dan teman-teman tahu nggak, aku ikut bantuin. Ibuku cuci piring. Jadi aku ikut bantuin dan nyuci gitu kan, cuci piring di warung-warung gitu. Terus tiba-tiba orang-orang yang makan itu teman-teman sekolahku. Teman-teman sekolahku itu mereka udah tahu kayak si Billy itu sukses banget. Dia tuh di Jawa, di Amerika, di Inggris kayak gitu. Dia tuh anak yang sukses. Kita bangga sama Billy, seorang Billy yang membanggakan kita semua. Tapi mereka shock ketika ngelihat aku lagi cuci piring sama ibuku. Kayak gitu. Dan mereka bilang, loh, lu ngapain Bill? Gitu kan, bantu. Ini kan ibuku. Oh, mereka nggak tahu kalau itu ibuku. Kayak gitu. Ibuku udah kerja seperti ini lama bertahun-tahun. Aku bangga ibuku bekerja seperti ini. Aku nggak pernah merasa aku minder. Ibuku mengerjakan kerjaan-kerjaan. Sampai sekarang ibuku juga masih jualan makanan, masih menjadi penjajah kue. Kayak gitu. Nah, pertanyaan kamu tentang kesibukan. Orang tua boleh sibuk, tetapi orang tua harus paham, membuat anak-anak memahami apa yang mereka kerjakan, dan tidak boleh mengurangi kualitas waktu dengan anak mereka. Kayak contoh orang tua saya, mereka membawa anak mereka ke kerjaannya mereka. Ayah saya membawa saya ke sekolah waktu dia ngajar. Dan itu yang menjadi inspirasi saya menjadi seorang guru sampai sekarang. Karena saya melihat ayah saya mengajar. Dan saya sekarang kalau ditanya, abis dari Harvard nanti, mau jadi kerja di perusahaan mana, Bill? Oh enggak, saya mau jadi seorang guru aja. Seperti ayah saya. Karena apa? Karena waktu kecil, hampir saya remaja, saya ikut papa saya terus. Kesibukannya dia, saya ikut. Dia ngajar, saya ikut ngajar. Gitu. Terus, ibu saya juga ikut saya ajakin saya, sehingga apa? Ibu saya mendidik saya untuk tidak pernah malu mengerjakan apapun selama itu halal. Itu yang dididik oleh ibu saya. Akibatnya apa? Akibatnya ketika saya di Bandung, saya kuliah nggak ada duit, saya harus nyari duit sendiri. Saya ngamen, saya jualan makanan, saya nggak malu. Saya udah diajarkan dari ibu saya dari kecil bahwa tidak boleh malu sama pekerjaan apapun selama itu adalah halal dan kamu mengerjakannya untuk tujuan yang mulia. Dan yang kedua, kerja keras. Dengan saya mengikuti ibu saya bekerja di berbagai tempat, saya jadi belajar tentang nilai-nilai kerja keras. Seperti itu. Jadi itu pesan saya, Jesslyn, jangan menyalahkan orang tua kita yang sibuk karena mungkin mereka harus bekerja untuk mencari makan buat kita. Tapi coba kita sebagai anak tawarin diri deh, Pak atau Ibu, aku boleh nggak ikut? Siapa tahu aku bisa bantuin Ibu atau Bapak kerja. Gitu. Jadi itu tidak mengurangi kualitas time, kualitas waktu kita dengan orang tua kita. Gitu. Dan kita bisa belajar langsung dari mereka. Orang tua kita itu adalah orang-orang hebat. Mereka sangat hebat dalam pekerjaan yang mereka kerjakan. Jadi kita harus belajar dari orang-orang hebat itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Willy. Itulah jawaban buat Jesslyn. Kita lanjut pertanyaan berikutnya untuk Kak Arlina. Halo, selamat sore. Hai, selamat sore. Ya. Dari tadi saya mendengarkan pengalaman Kak Willy itu sangat luar biasa ya. Dan saya secara pribadi, kita hampir beda di cara mendidik orang tuanya gitu. Pengalaman-pengalaman menjual dan segala macam. Nah, saya sekarang sudah menjadi seorang ibu. Saya ini mau bertanya juga sama kakak, sharing lah, meminta pendapat atau masukan mungkin begitu dari Kak Billy. Nah, dengan pengalaman saya yang dapat dari kecil sampai saya bisa beginilah dari orang tua saya, dan memang saya dibesarkan oleh kakek saya, dan memang saya diajarin itu memang segala sesuatu di dalam hari-hari saya itu digunakan sebaik-baik mungkin. Pulang sekolah membantu kakek dan nenek bagaimana untuk menghasilkan, itu yang diajarkan, dan jujur dan mengikuti aktif sekolah sahabat dan renungan. Nah, pada saat ini saya sudah menjadi seorang ibu. Ketika saya membuat seperti itu, saya membuat ketegasan dengan cara baik secara fisik ya, mungkin saya membuat, bahkan saya buat satu ada spesial untuk ketika anak saya melanggar peraturan atau yang sudah kita sepakatin. Nah, saat ini Kak Billy, saya sudah melakukan seperti itu ya. Saat ini untuk anak yang sulung saya itu, saya justru jadi kewalahan. Apa kewalahannya? Saya bingung dengan karakter dia. Saya lembutin, saya dengan teknik lembut, tetap juga. Tapi dengan ketika saya menggunakan yang itu tadi, ibarat rotan yang saya buat itu ke dia, dia mengerti, tapi hanya sesaat itu, gitu. Hanya sesaat itu. Nah, saya kadang-kadang, aduh bagaimana ini anak saya ya, yang paling besar ini. Tapi di dominannya sih saya perhatikan sesudah dia usia 6 tahun ini, saya agak susah untuk mengendalikannya, gitu Kak Bil. Mungkin bisa bagi sharing lah
supaya lebih dapat membuat hati saya lebih senang, lebih menguatkan untuk khususnya menghadapi anak-anak ini. Mungkin itu Kak Bill, boleh saya sharing dari Kak Billy, ada pendapat atau bagaimana? Karena saya secara pribadi membuat sesuai pengalaman saya mendidik anak saya ini gitu. Karena kakek saya mendidik saya sekolah sahabat, duduk nih, nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh. Tapi saya masih merasa gagal, nggak bisa. Seperti dari tadi, ini acara anak ini saya suruh dia duduk di samping saya. Saat ini susah untuk ikut. Saya sampai lihat tuh, anak-anak lain duduk loh nak, melihat, menonton. Nah, mungkin itu Kak Bill boleh untuk ya. Aku minta tolong di unmute. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi pertama, kenapa aku akan belajar di Harvard besok itu aku belajar Human Development and Psychology. Kenapa aku dari anak teknik bekerja sebagai insinyur tiba-tiba memutuskan S2 S3-nya Human Development and Psychology. Kenapa? Karena aku begitu tertariknya dengan manusia dan aku melihat bahwa manusia itu begitu unik. Bayangkan tidak ada satupun manusia yang sama. Karakter, tabiat, segala macamnya. Adik kakak kandung aja tuh nggak sama. Aku adik kakak kandung aja nggak sama. Semua manusia itu unik. Dan kita yang harus memahami keunikan manusia tersebut. Kayak gitu. Pertama, kunci dari mendidik anak, maaf kalau aku menasihati yang lebih tua, tapi mungkin aku dari teori aja ya, dari teori aja gitu yang aku pelajari dan mungkin melihat orang tuaku. Pertama adalah terima dulu apa adanya anak tersebut. Kita harus menerima dia apa adanya. Karena dia seperti itu karena dia memang begitu. Yang kedua kita memahami kenapa dia bersikap seperti itu. Artinya ketika anak ini dia bersikap seperti itu, apakah dia mengalami attention hyperactive disorder, ya kan ADHD, apakah dia type A, apakah dia sangat motorik. Oleh sebab itu penting untuk orang tua mengetahui kondisi mental dari anaknya. Mungkin bisa dibawa ke psikolog anak untuk bisa diidentifikasi kira-kira karakter adik kakak ini mereka kenapa mereka bersikap seperti itu, bisa kita tes dan kita identifikasi. Dan yang ketiga, kalau kita sudah memahami anak kita seperti apa dan kita sudah tahu bahwa semua anak itu berbeda, kita nggak bisa memaksakan mereka untuk sama dengan anak-anak lain gitu. Karena mereka kan dia adalah dengan keunikannya dia seperti itu. Sekarang kita yang harus menyesuaikan diri bagaimana mendidik dia dalam karakter dia seperti itu. Yang kelima, jangan pernah putus asa. Kalau kita menegur dia dan tampaknya kok kayak nggak masuk, manusia itu memiliki sesuatu yang namanya conscience, sesuatu alam bawah sadar di mana apapun yang kita sampaikan itu akan masuk dan tertinggal di pikiran dia dan dia akan mengingatnya. Suatu saat nanti dia akan mengingat untuk mengimplementasikan. Kita cukup bersabar dan hidup dengan penuh cinta terus ke dia, sabar dan mencintai dia apa adanya, dan kita terus mengingatkan dia kayak gitu. Percaya bahwa dia akan mengingat apa yang kita sampaikan. Jadi kita nggak boleh losing hope. Kita harus tetap bersabar, mencintai dia apa adanya, dan itulah dia dan keunikannya. Tinggal kita yang menyesuaikan diri kita, bagaimana kita mendidik dia. Dan jangan pernah membanding-bandingkan. Aku mungkin punya satu pengalaman, salah satu hal yang menurut aku yang kurang yang dilakukan oleh orang tuaku adalah, mungkin mamaku secara spesifik, selebihnya mamaku tuh bagus banget, dia ngedidik anak itu bagus banget. Tapi ada satu particular thing yang aku bilang, Mam, saya nggak suka mama melakukan ini, yaitu mama membanding-bandingkan kami beradik kakak. Kamu tuh coba kayak kakak kamu coba kayak adik kamu. Itu nggak boleh, karena adik kakak pun walaupun kandung, beda-beda. Kita nggak boleh saling membandingkan. Mereka akan bersikap dalam keunikan mereka masing-masing. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikut dari Happy Tampu Bolon. Pertanyaannya tolong dipersingkat karena mengingat waktu juga ini. Iya. Siap. Halo Bang Billy. Halo. Nggak muncul videonya. Jadi munculin dong. Jadi begini Bang, ini kan tadi kalau aku ngikutin ya, jadi Bang Billy tuh udah punya fokus untuk pelayanan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kira-kira mulai umur berapa sih udah mulai kebayang saya punya tujuan seperti ini, saya punya fokus seperti ini gitu, yang sudah punya timbul keinginan untuk pelayanan dan sebagainya. Karena kebetulan anak saya kan udah SMP nih, lagi galau-galaunya, lagi kebanyakan main game gitu ya. Jadi sulit banget memberi motivasi
untuk melihat atau memberi gambaran ini loh realita kehidupan yang ada gitu Bang. Kira-kira ada nggak sih tipsnya? Terus yaitu tadi kira-kira kita kapan bisa ngebentuk anak-anak ini pemikiran yang lebih jauh dan lebih punya tujuan hidup gitu loh Bang. Makasih. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk gadget memang harus harus diambil dari mereka, karena bahkan orang yang membuat Facebook dan juga yang membuat Microsoft aja kayak Bill Gates aja nggak ngasih anaknya main gadget gitu. Jadi if you guys can do it, mungkin sebaiknya anaknya yang dikasih gadget, atau kalau udah terlanjur dikasih dan udah terbiasa, dijadwalin aja gadgetnya dan dibatasin. When we have to take the gadget out, then we have to take it, supaya dia paham bahwa kita harus mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang lain, yang lebih sosial dan juga yang lebih kognitif. Kemudian aku tadi mau juga sekaligus menjawab pertanyaan sebelumnya bahwa kita mencontohkan. Jadi anak-anak itu merupakan copycat yang paling hebat di muka bumi ini. Mereka akan mencontoh dan mengcopy apa yang kita kerjakan. Kalau kita sendiri aja WhatsApp-an sama grup teman-teman angkatan SMA atau angkatan kuliah kita di depan mereka, terus kita mau ngelarang mereka main gadget, gimana ceritanya? Dia sendiri melihat kita main gadget, orang tuanya gitu kan. So mungkin kita harus mencontohkan di depan mereka, kita melakukan kegiatan-kegiatan produktif, dan kita mengajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kita tersebut. Karena memang aksi nyata itu merupakan cara metode belajar yang baik daripada sekedar menasihati. Kayak gitu. Setelah diambil gadgetnya, kita ajak mereka untuk terlibat dalam kegiatan produktif. Dan kita libatkan mereka. Terus kemudian bagian ketiga tadi pertanyaannya kan tentang membuat mereka paham tentang pelayanan dan visi misi ya. Itu harus dilibatkan. Ini bagus banget, makasih pertanyaannya. Perasaan namanya Sondang deh, udah berubah ya. Jadi Happy Axel Kezia. Caritas. Oh iya. Jadi ini pertanyaan harus kita ingat sebagai semua orang tua. Sondang lagi mondang ya. Mondang. Yang harus kita ingat, yang harus kita pegang teman-teman adalah bahwa anak-anak itu harus diekspos ke pelayanan sedini mungkin. Karena memang tujuan hidup itu kan adalah untuk membuat dampak ya. Bahkan Yesus sendiri sebagai contoh kita, sebagai panutan kita menunjukkan bahwa dia hidup dengan singkat di muka bumi ini untuk melayani, bukan untuk mengejar hal-hal material. Kita boleh mengejar kesuksesan, boleh mengejar harta, boleh, tapi bukan itu goal utama kita. Kita mempergunakannya itu untuk memuliakan Tuhan melalui pelayanannya yang lebih besar lagi. Kayak gitu. Nah, oleh sebab itu anak-anak ini harus kita didik mereka. Tadi aku sudah sharing, papa mamaku itu dua-duanya pekerja keras. Mamaku mengajak aku untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan mereka pekerjaan dia sebagai asisten rumah tangga, tukang cuci piring, tukang jualan di pasar. Dia libatkan aku di situ. Sehingga aku memahami hal-hal itu dari kecil. Papaku sudah mengajak aku untuk ikut kegiatan pelayanan dari kecil. Mulai daripada mengajar di sekolah Advent, melayat dan melawat, dan bahkan ikut mengunjungi orang di penjara. Jadi orang tuaku sudah mengekspos aku dengan pelayanan dari kecil, sehingga pas aku besar aku pun hidup dengan melayani terus. Gitu. So yang orang tua yang anak-anaknya masih 5, 6 tahun, 7 tahun, jangan menganggap bahwa, oh ya udah 5 tahun masih kecil, 4 tahun masih kecil. Enggak. Anak itu dia memorinya dia hafal. Dia ingat banget. Jadi umur 4 tahun, 5 tahun pun kita udah ajak pelayanan, dia akan ingat seumur hidupnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Sebelum pertanyaan penutup, mungkin ada sekarang kita dengar pertanyaan dari Ayu. Oke, Bang. Perkenalkan, nama aku Ayu. Jadi aku mau bertanya. Jadi aku punya adik. Jadi aku yang tanggung jawab untuk adikku ini karena 1 dan 2 hal. Orang tuaku jauh. Jadi aku yang bertanggung jawab untuk adikku mendidik dan menjaga mereka. Pertanyaan aku, apa sih sebenarnya Bang hal-hal yang salah didikan yang untuk anak-anak yang kadang orang tua itu nggak sadarin gitu bahwa ternyata yang kita lakuin, yang kita didik itu adalah salah gitu. Apa aja sih Bang yang harus garis bawahi dan diperhatikan yang bisa membuat anak itu jadi jatuh mental atau gimana Bang, sebenarnya apa aja sih Bang?
yang mau ditanyain. Tadi pertanyaan Kak siapa ya, si Hombing sebelum ngundang, itu kan dia bertanya tentang aduh ini anakku aku udah tegur tapi dia begini-begini. Nah di situ aku sampaikan tips pertama adalah mencintai dan menerima apa adanya, itu dulu. Resep rumus paling rahasia. Kalau kita nggak mencintai dan nggak menerima apa adanya, kita pasti akan ngejudge anak tersebut. Kamu tuh memang anak paling bandel di muka bumi ini. Kamu itu memang nggak bisa bikin orang tua bangga. Kamu itu memang bodoh. Kamu memang bego. Kamu memang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu akan keluar defaming, inflammatory and defaming statements. Aku paling nggak bisa stand on the parents yang mengeluarkan inflammatory statement dan defaming statement kepada anak-anaknya. Karena tadi aku sampaikan ke Mondang, apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan itu membekas di otak anak tersebut, walaupun dia masih 4 tahun, 5 tahun, dan dia akan ingat selamanya. Dan dia akan percaya akan kata-kata kita. So kita harus nomor 1 mulai daripada tidak ngejudge, tidak melabel. Mencintai anak kita apa adanya itu termasuk bukan membiarkan dia melakukan kesalahan, bukan. Tetapi mengelola kemarahan kita untuk mengarahkan dia ke arah yang lebih baik tanpa judgmental, tanpa menghakimi, dan tanpa menghukum berlebihan. Gitu. Nah itu aja yang aku bisa sampaikan karena pertanyaan Ayu ini akan sangat spesifik ke kondisi hubungan orang tua dan anak yang spesifik. Aku baru mau nih belajar psikologi, aku bukan psikolog, aku baru mau ngambil master dan doktornya, nanti akan mulai September besok. Tetapi dari sisi ilmu psikologi sendiri itu butuh testing dan butuh conversations untuk mengetahui intervensi seperti apa yang terbaik. Ya, tapi yang pasti adalah jangan ngejudge, nge-label, atau membanding-bandingkan anak kita baik dengan adik kakak kandung maupun dengan orang lain. Pastikan kita mengerti sifat dan karakter anak kita seperti apa dengan cara kita ikutkan ke testing psikologi atau kita ke psikolog yang mungkin teman kita bisa minta nasihat, minta masukan. Setelah itu kita arahkan mereka dengan apa adanya mereka tanpa menghakimin, tanpa memaksakan kehendak kita apalagi. Memaksakan kehendak kita. Anak emang udah nggak bisa matematika, kita paksain matematik. Anak emang suka menggambar, kita maksain dia belajar matematik gitu kan. Jadi kita nggak boleh memaksakan kehendak, kita ikutin memang dia seperti apa. Makasih. Oke Bang, sebelum pertanyaan penutup, ini saya bacakan pertanyaan dari YouTube ya. Pertanyaan di YouTube ini buat Bang Billy. Saya bekerja sungguh-sungguh. Prinsip saya bekerja seperti untuk Tuhan. Jadi saya bekerja sekuat tenaga saya. Tapi terkadang apa yang saya terima kadang melemahkan semangat saya. Kira-kira ada saran nggak? Itu yang pertama. Dan yang kedua, pernah nggak? Gimana? Boleh diulang, sorry. Ya, pertanyaan yang pertama, seseorang yang sudah bekerja secara sungguh-sungguh, prinsip dalam bekerjanya sudah seperti untuk Tuhan, ya, sudah seperti untuk Tuhan. Jadi saya bekerja sekuat tenaga saya, tapi kadang apa yang saya terima itu melemahkan semangat saya. Kira-kira ada saran nggak? Itu pertanyaan pertama, Bang. Dan yang kedua, pertanyaannya adalah, pernah nggak Bang Billy memberontak sama orang tua atau melawan orang tua? Nah, itu 2 pertanyaan dari YouTube, Bang. Langsung dijawab. Pertama adalah tentang bahwa kalau kita sudah bekerja keras untuk Tuhan, tapi kemudian kita nggak mendapat hasil dan kita kecewa. Nah, pertanyaan saya, kekecewaannya itu datangnya dari mana? Dari manusia lain. Kalau dari manusia lain, maka kita kembali lagi, kita bekerjanya untuk siapa? Untuk Tuhan kan. Jadi pikirkan hubungan kita dengan Tuhan dan dampak yang kita ciptakan daripada kekecewaan yang muncul karena perilaku orang lain. Atau kita punya harapan tertentu, harapan adalah misalnya naik pangkat atau naik gaji atau apa, ini kan material. Tapi kita tadi disampaikan tujuan bekerjanya untuk Tuhan. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Kalau kita memang mengerjakan sesuatu untuk Tuhan dengan penuh kesungguh-sungguhan, maka Tuhan yang akan memberikan reward. Kita nggak perlu menilai reward yang kita peroleh dari material yang kita dapatkan. Dan kita nggak boleh terbawa dengan kecewaan dari manusia lain. Karena kita bekerja untuk Tuhan, ya fokuslah ke Tuhan. Itu aja sih. Aku bisa kasih contoh. Pada saat aku pernah menjadi salah satu panitia di acara di gereja, dan mungkin di situ banyak orang-orang yang terjadi adalah mungkin banyak orang yang mempertanyakan kepemimpinanku, menghina,
menganggap aku nggak mampu, tapi aku tetap fokus ke tugasku sebagai ketua panitia untuk mencapai sebuah dampak yang positif. Saya bekerja untuk Tuhan, jadi saya tidak memperdulikan hinaan-hinaan orang atau hal-hal yang menimbulkan kecewaan dari orang lain. Gitu, karena fokus saya untuk melayani Tuhan. Oke, itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan kedua, memberontak dari orang tua sebagai manusia normal pernah dan lebih dari sekali ya. Saya ingat masih pemberontakan pertama saya adalah saya nggak mau ke gereja lagi karena orang tua saya gagal menjelaskan kepada saya kenapa manusia harus jatuh dalam dosa. Begitu. Jadi saya sudah sangat logis sekali dari SMP. Saya berpikir this is not fair. Menurut saya Tuhan menciptakan manusia, Tuhan juga menciptakan malaikat yang kemudian jatuh dalam dosa, lalu malaikat itu dibuang ke bumi yang ada manusianya. Kemudian di bumi yang ada manusianya itu, malaikat tersebut berbisik kepada manusia untuk melakukan pelanggaran. Dan Tuhan membiarkan pelanggaran itu terjadi. Lalu habis itu Tuhan main dadu. Kita lihat yuk, siapa yang benar, dia ngikut siapa, dia yang ngikut aku atau kamu. Jadi pertanyaan saya tentang itu tidak bisa dijawab, tidak ada jawaban, dan akhirnya saya nggak ke gereja kalau nggak salah 1 tahun selama saya di SMA. Selama saya di SMA, saya nggak ke gereja 1 tahun. Dan tadi saya bilang metode pendidikan ayah saya adalah ayah saya itu nggak pernah judging, nggak pernah memaksakan kehendak. Waktu saya minta izin ikut Indonesian Idol, tadi saya udah cerita di sini belum sih? Saya ikut audisi Indonesian Idol udah ya. Pada saat saya ikut Indonesian Idol dan saya gagal kuliah, ayah saya nggak pernah bilang, tuh kan kamu sih, udah saya bilangin tadi, salah kan kamu akhirnya. Nah, dia nggak gitu. Dia akan membiarkan saya belajar, I learn on my own. Karena dia sangat percaya bahwa kalau anak saya sudah saya didik dalam kebenaran, dekat dengan Kristus, maka selebihnya ketika dia pisah dari saya, proses belajarnya dia adalah proses belajar dia sendiri. Dan itu adalah hubungan dia dengan Tuhan. Dan akhirnya saya sendiri menemukan jawaban saya. Saya sendiri mencari, saya sendiri melakukan riset, saya baca sana-sini, dan saya telepon papa saya bilang, Dad, you know what? I think this is my opinion. Saya bilang kayak gitu. Bahwa sebenarnya saya belajar tentang sebuah freedom of choice yang sudah di-exercise oleh Tuhan dalam konteks alam semesta. Intinya gini, intinya saya menyimpulkan sendiri sebuah kesimpulan tentang apa yang terjadi saat itu, dan itu membuat saya semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika saya sharing hal itu kepada papa saya mendengarkan dengan penuh kesabaran. Walaupun dia lebih tahu banyak dari saya, dia nggak pernah ngejudge bahwa saya lebih tahu dari kamu. Dia nggak pernah, kepada adik-adik saya juga. Jadi seandainya teman-teman mau undang, bisa undang papa saya juga. Jadi dia bisa sharing banyak hal, karena dia guru 40 tahun ya. Dan anak didik papa saya itu, bukan hanya saya dan adik-adik, bukan hanya anak kandungnya dia. Gubernur Papua Barat itu juga pernah belajar ke papa, dan saat ini sudah menjadi gubernur, puji Tuhan, dan banyak sekali rentetan orang-orang sukses yang dididik oleh tangan dinginnya papa saya. Jadi papa saya mengajar dengan penuh cinta kasih, jadi dia nggak pernah ngejudge juga, dia nggak pernah juga sok pinter. Dengar, kamu papa yang lebih tahu. Kamu ngapain gini-gini, nggak pernah. Dia akan tanya, menurut kamu gimana, Bill? Sama seperti ketika saya mau ditunjuk jadi staf khusus presiden, saya nanya ke papa, Pak, gimana nih pas saya ditunjuk oleh presiden, apakah saya harus mengerjakan tugas kamu? Dia duduk, karena kebetulan dia lagi Jakarta, duduk di sofa, berhadapan-hadapan dengan saya, dia bertanya kepada saya, menurutmu, kenapa kamu ditunjuk? Itu pertanyaan pertama. Habis itu dia tunjuk, menurutmu, apakah kamu bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang lebih besar lagi ketika kamu menerima tawaran itu? Pertanyaan ketiga, papa saya tanyakan, menurutmu, apa resiko terbesar yang akan kamu dapatkan kalau kamu mengambil pilihan itu? Jadi papa saya nggak pernah menasihati saya, yang dia lakukan memberikan pertanyaan. Dan akhirnya saya sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara logis, dan akhirnya saya menyimpulkan dan saya membuat keputusan dari jawaban-jawaban. Jadi saya pikir ini sharing bagaimana ayah mendidik kami adik kakak. Semoga mungkin ya semua orang tua memiliki metode yang berbeda ya. Saya nggak bisa bilang ini juga benar, ini lebih baik, tapi mungkin kita bisa saling belajar satu sama lain metodenya. Gitu. Jadi pertanyaan, apakah saya pernah memberontak? Pernah. Apakah orang tua saya kecewa? Mungkin. Tapi orang tua saya selalu tahu anak-anaknya akan baik-baik saja. Orang tua saya tuh selalu bilang anak-anak saya akan baik-baik saja. Waktu adik saya mau magang ke Belanda, itu banyak yang bilang kayak, oh ya ampun dia anak perempuan, terus habis itu dia pakai bajunya tuh seksi-seksi, nanti pasti dia hamil di luar nikah lah, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar. Emang Pak Mambrasar nggak takut anak gadis bungsu satu-satunya semata wayangnya akan gimana-gimana? Ayah saya cuma bilang bahwa saya percaya anak-anak saya dan mereka akan baik-baik saja. Dan terbukti, adik saya balik dari Belanda sekarang baik-baik saja, dan dia sedang menyelesaikan skripsinya. Jadi ayah saya begitu percaya sama anak-anaknya. Jadi mungkin pesan saya buat orang tua, kita semua orang tua,
kalau kita sudah mendidik anak kita dekat dengan Kristus, kita mendidik mereka dalam kebenaran, kita doakan mereka, that's enough. Kita nggak perlu lagi khawatir berlebihan. They'll be fine. They will be fine. Kayak gitu. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Billy. Oke, pertanyaan terakhir untuk penutup. Bila mana adik-adik yang ada khususnya di Jemaat Parompong ini menjadi public figure nantinya, sama seperti Bang Billy dan orang yang lain, kira-kira tips apa ya yang bisa dibagikan supaya kita semua anak-anak yang menjadi public figure ini tetap mencintai pelayanan dan tetap dekat dengan Tuhan Yesus. Jadi aku punya cerita lucu. Kemarin waktu kita mau fundraising untuk pengumpulan dana buat APD, alat kesehatan buat daerah-daerah pedesaan, aku nyanyi. Jadi aku nyanyi, aku diundang nyanyi dan juga ya, diundang jadi salah satu peserta di situ. Tiba-tiba di sana aku angkat telepon, karena papa telepon waktu itu hari Jumat malam Sabat, kayak langsung aku bilang, iya selamat Sabat, kayak gitu kan. Terus, jadi waktu itu beberapa penyanyi yang tampil, kayak ada Abdul, ada siapa, kemudian ada Bastian Steel. Nah aku nggak tahu kalau Bastian Steel ini Advent, jadi dia bilang, loh Bang Billy Advent katanya. Terus aku juga tanya, kamu Advent? Katanya gitu. Jadi kita saling nanya kayak gitu kan. Nah dari situ kita pas ngobrol-ngobrol, kita kemudian saling chatting, aku sama Bastian chatting. Terus ternyata aku pernah diundang juga bicara di Asumsi. Asumsi itu sebuah podcast yang sangat terkenal ya, sangat terkenal. Mereka kalau teman-teman buka di YouTube, Asumsi itu subscribersnya itu sampai berapa ratus ribu dan yang mereka undang tuh orang-orang hebat. Dan ternyata yang jadi anchor di Asumsi itu namanya Pangeran Siahaan. Dan lucu juga, setelah aku diundang di acara Asumsi itu, barusan ngobrol-ngobrol sama si Pange, dan kita saling tahu kalau kita sama-sama Advent. Kayak gitu. Oh ya ampun, lu Advent juga? Iya, gue Advent. Oh gitu. Nah, ternyata banyak sekali millennials Advent yang saat ini berkarya di level nasional dan mereka menjadi public figure. Kayak gitu. Dan kita bisa melihat mereka punya karakter yang cukup baik sekali. Aku bisa melihat si Bastian Steel ini, dia punya kedewasaan yang tinggi sekali untuk seorang anak pada usianya dia. Kayak gitu. Jadi ketika sebelum aku tahu dia Advent, aku melihat nih anak dewasa sekali. Dia dewasa dalam bagaimana dia menyayangi ibunya, bagaimana dia menjaga adiknya, bagaimana dia berkata-kata dengan sopan ke saya, gitu, sopan sekali. Dan sehingga bukan hal yang surprise ketika dia bilang, ya bang aku Advent juga. Kayak gitu. Jadi kita bisa melihat karakter-karakter yang baik dari didikan gereja kita ini, sehingga ketika orang-orang ini berada dalam posisi public figure, kita menjadi contoh yang baik kayak gitu. Apalagi kayak misalnya, apalagi mungkin yang dekat dengan politik seperti saya, itu kan gampang sekali untuk dijudge. Kesalahan kecil yang saya salah pilih baju aja, atau salah ngepost apa aja tuh jadi viral. Kayak kemarin tweet saya sampai jadi trending dan saya dijudge sampai muncul di TV-TV apa segala macam. Even profil LinkedIn saya aja sampai di spotlight, dijadikan berita kayak gitu. Jadi jangan menunggu sampai teman-teman jadi public figure. Ketika teman-teman sekarang ada di posisi teman-teman harus menjaga integritas, jaga diri untuk hati-hati dalam berkata-kata, bersikap, dan berbuat. Tapi nggak boleh palsu. Beda ya. Nggak boleh fake. Nggak boleh palsu. Kayak, oh aku adalah Kristen yang baik. Wah gitu-gitu. Tapi nggak tahu kita di balik layarnya seperti apa. Jadi jangan palsu apa adanya aja. Kayak gitu. Natural, organik. Jaga karena ketika nanti ke dalam posisi seperti saya, teman-teman, apapun yang saya katakan, saya posting, saya lakukan. Sampai kemarin saya di wawancara media, saya ngomong apa, keluar beritanya apa, kayak gitu kan. Itu sudah lebih terlatih. Dan kita tetap mempertahankan karakter kita dengan baik dari dulu, sampai ketika kita nanti di public figure, kita tetap menjadi apa adanya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Bill. Kita udah panjang lebar bercerita, dan kita sudah banyak dapat pelajaran dari pengalaman Bang Billy. Mungkin kita kayaknya mau berpisah kayak, aduh masih pengen ya. Cuman karena waktu ya. Aku ada live IG lagi jam 7, jadi harus siap-siap ke live IG ya. Oke. Mungkin. Dan kalau teman-teman mau gabung juga nggak apa-apa, di live IG aku tentang beasiswa. Jadi kalau pengen dapat informasi tentang beasiswa ke luar negeri, cara mengisi formulir aplikasi beasiswa, bisa nanti nonton live IG saya. Oke. Seluruh partisipan boleh lambaikan tangan kepada Bang Billy. Bang Billy boleh lihat para partisipan yang ada di Jemaat Parompong mengucapkan live IG-nya.
mungkin supaya diinformasikan. Ada yang Bagaimana? mau ikut kali live Iya, IG. udah saya tulis di IG, di chat grup IG saya, teman-teman lihat IG saya bisa follow, bentar lagi jam 7 akan ada diskusi tentang beasiswa. Ya, ya.